Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Senin 21 Juli 2025. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta fokus pengentasan kemiskinan berbasis komunitas dalam perubahan APBD tahun 2025. Demikian ditegaskan anggota fraksi PKB Heri Kustanto yang menyampaikan secara administratif status DKI Jakarta akan beralih menjadi kota bisnis berskala global. Karena itu, transisi itu berpeluang mengkokohkan Jakarta sebagai kota dunia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan manusiawi. Pada sisi sosial, terdapat tantangan serius dalam peningkatan kemiskinan ekstrim dan akses pendidikan berkualitas. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2024, angka kemiskinan ekstrim masih bertahan pada 0,6% dari total penduduk. Fraksi PKB mendesak agar belanja sosial tidak hanya bersifat bantuan langsung, namun diarahkan pada program pemberdayaan berbasis komunitas, pendidikan vokasional, dan penguatan kapasitas pesantren kota. Di bidang lingkungan, kualitas udara Jakarta masih menjadi salah satu yang terburuk di Asia Tenggara menurut data UR 2024. Perubahan APBD harus mengalokasikan pembiayaan yang cukup untuk mempercepat program penghijauan kota, integrasi transportasi rendah emisi, serta pengolahan limbah dan sampah secara digital dan berkelanjutan. Selanjutnya, fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi masih jalan di tempat. Demikian disampaikan anggota fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam pidato Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya menyebutkan transformasi digital dan pengembangan ekonomi hijau menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Fraksi PAN meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi konkret merealisasikan program tersebut, khususnya digitalisasi BUMD yang berdampak langsung terhadap efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Di dalam pidato Wakil Gubernur disebutkan bahwa transformasi digital dan pengembangan ekonomi hijau menjadi prioritas kebijakan pembangunan. Fraksi PAN menyambut baik arah ini, karena Jakarta membutuhkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berteknologi inklusif. Namun dalam prakteknya, transformasi digital seringkali hanya menyentuh lapisan atas birokrasi, menyentuh lapisan atas birokrasi dan belum menjangkau layanan publik secara holistik. Fraksi PAN memandang perlu menanyakan bagaimana secara konkret pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa digitalisasi BUMD berdampak langsung terhadap efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi meningkatkan keamanan dan ketertiban kota. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta, Dina Mas Yusin. Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta mempercepat kajian Grand Design CCTV sebagai landasan pengadaan dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Peningkatan keamanan dan ketertiban. Kami mendorong percepatan kajian Grand Design CCTV sebagai landasan pengadaan dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta penguatan patroli terpadu di titik rawan kejahatan. Selain infrastruktur, kami meminta dukungan anggaran bagi program edukasi keamanan bagi kelompok rentan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor antara Pemprov, TNI, Polri, dan Binda. Terakhir, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti kenaikan anggaran pangan bersubsidi. Dalam perubahan APBD 2025 sebelumnya, 724 miliar rupiah menjadi 1,2 triliun rupiah. Demikian disampaikan anggota PSI DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak yang menyampaikan kenaikan anggaran itu patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga DKI Jakarta. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi secara menyeluruh terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk program pangan bersubsidi. Pangan bersubsidi masih timpang. Fraksi PSI mencermati adanya kenaikan anggaran pangan bersubsidi dalam pembahasan perubahan anggaran tahun 2025 dari sebelumnya 724 miliar menjadi 1,02 triliun. Kenaikan ini tentu tak patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah
provinsi untuk memperkuat jaringan pengaman sosial bagi warga. Namun demikian, fraksi PSI menemukan bahwa alokasi paket pangan bersubsidi DKI Jakarta masih belum menjangkau seluruh kelompok penerima manfaat seperti pemegang KJP, KLJ, KPDJ, dan kelompok penerima lainnya. Dari total sekitar 970.000 penerima manfaat yang tercatat, kuota paket yang tersedia saat ini hanya akan mencakupi sekitar 1/3 dari jumlah tersebut setiap bulannya. Artinya, setiap bulan 2/3 dari penerima manfaat harus saling bersaing untuk mendapatkan antrian serta kuota pangan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, ketidakadilan, dan mengurangi efektivitas program yang seharusnya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Fraksi PSI mendorong agar program ini dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi besaran anggaran yang dialokasikan, jenis pangan yang disediakan, hingga pendistribusiannya agar ke depan program pangan bersubsidi dapat diakses lebih merata dan tepat sasaran oleh seluruh warga yang membutuhkan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.